Haleluya, saya sedang ada di perjalanan laut. Dan kalau di perjalanan laut saya selalu ingat tanah yang dikasih Tuhan, tanah perjanjian, tanah berkat, tanah Injil, yaitu tanah Papua. Karena saya beberapa kali ke tanah Papua lewat laut Sorong misalnya, lalu ke Raja Ampat misalnya, lalu ke Kaimana dan juga Jayapura. Dan setiap kali saya ada di tanah Papua, saya percaya lawatan kasih kuasa Tuhan sedang bekerja. Nah, hari ini tanah Papua sedang ada dalam ramai. Nah, kenapa? Karena ada film berjudul Pesta Babi. Nah, Pesta Babi tanah Papua adalah pesta syukuran, pesta kebersamaan masyarakat, dan biasa disebut sebagai bakar batu. Kebetulan saya beberapa kali ada di tanah Papua dan mereka mengadakan sesuatu yang sakral ini, sesuatu yang penuh hormat ini, sesuatu yang penuh dengan keagungan dan keagungan ini, yaitu pesta babi atau bakar batu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir hari-hari ini film ini dipolitisir sebagai sesuatu yang membakar semangat untuk lepas dari NKRI. Saudara yang kasih dalam Tuhan, proyek strategis nasional salah satunya tetap perlu didukung, meskipun kadang-kadang dalam penyelenggaraannya harus diawasi dengan betul. Jangan sampai ada misi-misi lain yang bersifat demi keuntungan pribadi atau kelompok dan golongan tertentu. Masyarakat Papua perlu dibela, masyarakat Papua perlu disejahterakan. Tetapi apakah kita sebagai orang Kristen misalnya mendukung film Pesta Babi? Sekali lagi, bukan kritikan yang terjadinya, yaitu militerisme misalnya. Militerisme di tanah Papua harus ditanggalkan, lalu memanfaatkan tanah Papua untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Saya pikir itu sesuatu yang keliru. Tetapi mendukung program film Pesta Babi yang ujung-ujungnya hanya membakar antipati masyarakat terhadap Republik Indonesia sehingga mau lepas dari Republik Indonesia, saya pikir sesuatu yang tidak baik. Karena yang paling penting sebetulnya Pesta Babi adalah pesta masyarakat atau bakar batu. Tetapi saya teringat Alkitab bicara tentang pesta Bapa. Cerita di dalam Lukas pasal 15, bagaimana anak yang hilang itu sudah pergi makan makanan babi, meninggalkan keluarganya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dia sadar dan dia kembali, dia datang pada Bapa. Berita ini penting, bahwa tanah Papua adalah tanah Injil, dibangunnya oleh air mata dan keringat serta doa para misionaris. Tanah Papua harus kembali kepada kasih Allah, dan saya percaya kekayaan tanah Papua bukan sekedar karena tanah ini kaya, tetapi kekayaan tanah Papua karena berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu, mari hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh agama di Papua, kita tidak saling menanamkan kebencian dan kemudian saling mengambil masyarakat. Tapi mari kita kembali kepada kasih Bapa, kasih Allah. Mari kita berdoa bersama supaya tanah Papua kembali lawan oleh kasih Allah. Tanah Papua kembali ada dalam pesta Bapa, yaitu anak yang bungsu ini kembali kepada Bapa. Bapa sukacita dan adakan pesta. Dan saya percaya sudah waktunya tanah Papua mengalami pesta Bapa, di mana Tuhan berkati tanah Papua, masyarakatnya sejahtera, hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan para pemimpin-pemimpinnya dijauhkan dari hati yang putus, hati yang serakah, hati yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingan diri sendiri, tetapi diberikan hati Bapa yang membuat tanah Papua kembali berjaya, tanah Papua kembali penuh berkat, tanah Papua kembali merdeka dari segala kebodohan, merdeka dari segala belenggu iblis, merdeka dari segala roh-roh adu domba, merdeka dari segala kejahatan, dari minum mabuk, judi, narkoba, seks bebas, tetapi merdeka dalam kasih Kristus. Karena janji Tuhan, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Papua harus merdeka dalam terang Injil Kristus. Pesta Bapa lebih penting dari segalanya. Haleluya.